Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini. Silakan buat yang baru datang boleh menempati kursi yang kosong. Kalau bisa di bagian tengah dulu. Apa di situ? Kelihatan? Oh, yang abang-abang udah standby. Siap. Saya terima kasih dan selamat datang di Tiger Wong Entertainment. Yang pasti kita hari ini akan melakukan cast reveal dari film terbaru persembahan dari Tiger Wong Entertainment, yaitu film Sukma. Dan hari ini buat teman-teman, selain juga kita akan mendapatkan siapakah saja yang akan terlibat jajaran cast di balik pembuatan film Sukma ini, dan ini akan menjadi film kedua yang disutradarai oleh Mbak Im Wong dan menjadi produksi ketiga dari Tiger Wong Entertainment. Nah, tahun lalu teman-teman seperti yang kita sudah tahu sempat kumpul di sini juga sama teman-teman media bahwa Mbak Im Wong dan Tiger Wong Entertainment sukses dengan film horor Lembayung yang sukses di bioskop Indonesia dengan raihan lebih dari 1,6 juta penonton dan juga ditayangkan di luar negeri seperti di Malaysia, Taiwan, Thailand, dan juga Vietnam. Dan hari ini kita akan berbicara tentang film terbaru dari Mbak Im Wong dan juga Tiger Wong Entertainment berjudul Sukma, mengenai proses persiapan di tengah-tengah produksi dari film Sukma dan juga bagaimana keterlibatan para cast kali ini bergabung sama kita di film Sukma. Jadi buat teman-teman juga silakan ya kalau ada yang ingin bertanya kepada para cast dan juga jajaran filmmaker yang hadir pada hari ini. Dan langsung saja untuk teman-teman media yang sudah siap dan hadir hari ini, kita akan undang, ini dia produser sekaligus sutradara dari film Sukma. Tepuk tangan untuk Mbak Im Wong. Yes, dan juga kita undang penulis skenario dari film Sukma, Ratih Kumala. Oke, silakan Mas Wim, dan nanti di tengah dulu boleh berfoto dulu berdua sebagai sutradara sekaligus produser dan juga penulis skenario. Silakan dulu dengan Mas Boymo dan juga Mbak Ratih. Yes, boleh lebih nyaman kalau sambil duduk aman, berdiri juga boleh, silakan. Untuk ngobrol di awal perkenalan dengan produser sekaligus sutradara dan juga penulis skenario dari film Sukma. Mas Boymo, ingat banget, masih hangat bahkan tahun lalu kita ketemu dengan teman-teman media, ya kan? Di sini juga, tapi beda di bawah, ini di atas dengan film Lembayung gitu kan. Dan hari ini dihadirkan Tiger Wong Entertainment lewat film Sukma. Apalagi yang ingin seorang Mbak Im Wong tunjukkan melalui film Sukma? Dan ini kan menjadi film ketiga dari Tiger Wong Entertainment dan film kedua yang disutradarai oleh Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang ya. Untuk memilih cerita horor itu selalu saya bilang dari awal itu saya sulit sekali, karena saya jujur bukan penggemar horor banget, karena saya tidak suka penampakan-penampakan yang kadang tidak masuk akal ke saya. Makanya saya akhirnya ketemu sama Randy, dia kasih ada beberapa cerita ya, ada 2 atau 3 gitu ya, yang akhirnya saya ada satu skenario yang menceritakan mengenai cermin, dan di situ tidak ada penampakan sama sekali, dan itu membicarakan mengenai kecantikan perempuan. Nah, di situ saya langsung kita berdiskusi untuk sama-sama, yang akhirnya setelah 6 bulan ya kurang lebih ya, yang akhirnya kita ya sekarang mau terus. Ya, tadi kan menjadi film kedua dari Mas Bayu sebagai sutradara. Nah, jadi apakah memang menjadi oke aja, karena di tahun lalu kita ikut tuh ngobrol. Ini adalah baby step seorang Bayu mau menjadi sutradara, dan ini dikencengin lagi, dipatenin lagi untuk menjadi sutradara. Nah, pertimbangannya memang Mas Bayu untuk ini, oke gue juga yang menyutradarai di film Sukma. Oke. Ternyata kalau saya bilang ya, menjadi director itu tidak gampang, tanggung jawabnya itu sulit banget, apalagi kita membicarakan hasil yang sempurna. Ternyata tidak bisa lah, menurut saya ya, seorang director itu mengerjakan banyak film dalam waktu 1 tahun. Karena saya mengerjakan Lembayung aja 1 tahun 4 bulan. Buat saya menjaga post pro, dari saya membuat skenario sampai saya selesai, itu tidak mungkin tidak ada sutradara. Jadi kalau kita menyerahkan kepada orang yang istilahnya hanya bekerja sebagai ini, tidak bisa juga, karena otaknya, nyawanya ada di director. Kalau dilepas begitu aja, pasti jadinya filmnya begitu-begitu aja.
Nah itu dia, kalau saya sekarang balik lagi kenapa memilih, saya paling kalau setahun satu atau enggak dua aja kayaknya sudah banyak banget buat saya. Jadi sekarang Sukma ini adalah salah satu bukannya gebrakan buat Indonesia aja, karena kenapa? Cerita mengenai cermin setelah saya lihat ya dari global itu terakhir 2018. Mudah-mudahan dengan semua pemain yang kalian belum tahu juga yang hebat-hebat semuanya, saya bisa mendeliver ini ke. Oh iya, saya belum kasih tahu. Sebelum saya buat, saya sudah dikontrak sama 10 negara. Wow, bukan teman-teman, 10 negara. Jadi sekarang dia udah bidding antara ada dua perusahaan besar yang distributor, dia bidding, bukannya bukannya pitching gitu, tapi kemudian untuk dia bidding. Nah sekarang tinggi banget harga di Sukma ini, karena dia tahu saya kalau buat film tidak pernah, dia hanya terbayung semuanya. Dan akhirnya ketika saya spill semua pemainnya, mereka mau, dan dua ini bidding sampai sekarang, dan alhamdulillah ada 10 negara. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan ini sampai ke luar negeri yang kita bisa menerobos kemana-mana. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa teman-teman. Karena kita tahu Pembayung pun sampai sekarang pun masih di beberapa Masih tayang, negara iya. masih tayang gitu kan. Karena dia juga nih, ada tadi di mana? Nah, makanya langsung kita tanya nanti Mbak, ini gimana diajak bekerja sama dengan Mas Bayu dan juga Tiger Entertainment untuk film Sukma ini. Boleh ceritakan ke teman-teman media, Mbak silakan. Selamat siang teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya senang sekali karena kita ngerjain ini dari kapan ya? Dari Juni terus intens ketemu seminggu tuh bisa 2-3 kali hanya untuk ngomongin naskah, dan kita melewati berbagai banyak draft sampai akhirnya udah final pun masih ada draft director Sampai sekarang masih. sampai sekarang pun kita masih melakukan penyempurnaan kecil. Dan saya senang sekali dengan kesempatan yang diberikan Mas Bayu Wong untuk bisa berkarya bersama, dan nanti teman-teman juga akan bertemu dengan para cast yang luar biasa juga, dan semoga nanti hasilnya bisa diterima oleh penonton dan oleh teman-teman semua. Ya, sih. Tepuk tangan dong berarti perjalanan panjang ya bekerja sama dengan Mas Bayu yang kita tahu perfeksionis nih, apalagi untuk ngejagain. Saya harus ngikutin ritmenya dia. Yes, ngejagain baby-nya itu belum Bayu sumpah. kan loncat ya, saya juga harus ikut loncat. Tapi menyenangkan sekali bekerja sama Bayu dan tim Tiger. Ya sih tadi Mas Bayu, tapi nggak cuma tadi kita ngobrol, tapi katanya Mas Bayu juga ingin memberikan sesuatu untuk pertama kalinya ke teman-teman media. Iya betul. Nah, silakan Mas Bayu yang present, boleh berdiri. Oh, Mas Bayu boleh. juga barangkali Oke, boleh. pengennya Mas Bayu yang langsung present ke Oke, teman-teman nggak apa-apa. Oke, ini first look dari film Sukma. Jadi kalian juga belum tahu belum tahu cast siapa aja. Setelah ini saya mau nanya kepada kalian semua, tahu nggak setelah ini siapa aja castnya? Ya? Oke deh, silakan. Namanya Yasamin.
nebak siapa-siapa saja? Oke, ini ada Ana Joni. Oke, let's go. Silakan. Mau kemana? Mau kemana? Wow, luar biasa. Dan sekarang ini dia akan langsung kita undang jajaran cast All Star Cast dari film Sukma. Kita undang bergabung bersama kita. Ada Luna Maya. Selanjutnya kita punya Fedi Nuril. Fedi Nuril, silakan Fedi Nuril, silakan. Ini dia All Star Cast kita. Oka Antara. Ibu Christine Hakim. Yeay. Alma Asri Welas. Ana Cobi. Kimberly Ryan. Yes, oke. Ini yang pertama, rombongan pertama, kita kan foto dengan rombongan pertama dulu ya. Iya, kita foto dengan rombongan pertama dulu ya. Oke, lebih merapat lagi, silakan kita foto dengan rombongan pertama dulu ya. Yes. Iya, silakan teman-teman boleh lihat di tengah. Iya, boleh lebih merapat. Awal berikan senyum terbaik ya pada siang hari ini. Oke. Ini baru sebagian case yang kita reveal. Ya, Mas Bayu boleh ikutan untuk berfoto di tengah, Mas Bayu. Silakan berada di tengah-tengah para case. Di sebelah ibu. Iya. Oke, silakan teman-teman. Boleh. Boleh berikan pandangan sebelah kiri, lihat sebelah kiri. Lihat sebelah kiri. Lihat sebelah kiri. Oke, tengah. Tengah. Ya, dan juga sebelah kanan, silakan. Oke, baik. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita akan menyambut jajaran cast lainnya yang akan bergabung bersama kita. Kita sambut selanjutnya, boleh diberikan jalan di tengah teman-teman. Selanjutnya kita punya ada Amanda Sukasa. Selanjutnya ada Mifa Amin. Ada Giovanni Tobing. Dan juga kita punya para pemeran anak kecil yang luar biasa nih adik-adik kita. Ada Krishna Kitaro, Bezelin Ray, Kiano Tiger Wolf, Kenzo El Dragowo. Iya, foto lagi, kita minta foto lagi. Yang di belakang boleh berdiri dan merapat. Yang belakang berdiri boleh berdiri Mbak. Yes, dan merapat. Kita ke depan, kita foto bareng lagi dengan formasi yang lengkap sekarang. Dengan ada adik-adik kita juga nih. Dan jangan debut untuk Kenzo, berarti debut film nih pertama. Kedua ini ya tahu ya Mike. Iya, silakan teman-teman. Boleh diawalikan nih lengkapnya jajaran cast serta sutradara dan juga penulis dari film Sukma. Apa teman-teman media? Oke, siap. Terima kasih, kita berikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu. Boleh duduk sesuai dengan nama-namanya yang sudah ada di kursinya masing-masing, dibantu oleh teman-teman dari publisis. Iya. Oke, udah ada namanya? Denzel di sebelah sini, Krishna sebelah sini.
Oke, oh udah sama masuk aja dipakul aja langsung aman. Oke. Wah, luar biasa teman-teman. Tapi mungkin sebelum ke jajaran kas, kita minta ke Mas Baim. Mas Baim seperti yang dijanjikan dan yang dari film sebelum Film Baim juga memberikan kejutan ke penonton Indonesia. Dan kali ini di Film Sumpah All Star Cast ensemble yang luar biasa. Gimana Mas Baim menyusun jajaran cast sehingga bisa kumpul nama-nama yang luar biasa hari ini? Mas Baim silakan. Iya, saya harus nyusun budgetnya dulu sebenarnya. Iya, Ngumpulin dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun baru. Oke, ini cast yang saya bukan karena dia terkenal, bukan karena dia yang paling cocok untuk bisa memerankan perannya. Dan tidak ada yang mudah dalam semua karakter di sini, semuanya sulit. Dan mereka lah yang paling pantas menurut saya. Dan alhamdulillah mereka percaya dengan visi saya. Makanya tadi udah lihat videonya juga dan mereka sangat-sangat hebat dalam bidangnya. Terima kasih. Yes, pengen tahunya ada beberapa nama yang udah diincar dari film sebelumnya atau udah dari lama baru bisa bekerja sama sekarang atau gimana nggak Mas Baim? Oh, oke. Ya. Yang diincar dari sebelum siapa ya? Luna. Nah. Luna kemarin tuh diajak, tapi dia sombong. Ya, biasa katanya dari. Nanti saya klarifikasi soal Oh, itu. iya. Nanti boleh dibahas. Katanya bayi muda, bayi baru bisa apa sih? Gitu. Enggak. Tapi emang udah pengen bekerja sama lama dengan baru namanya ya Mas Baim ya? Iya, dari Lumayung saya udah telepon dia, akhirnya dia ada kerjaan, akhirnya aja. Ya sebenarnya berjodohnya di film Sumpah. Iya. Nah tadi kan kalau dari Mas Baim udah gimana diceritain ke kumpulnya. Kita pengen dari cast sekarang. Iya. Nah kenapa kita mau bekerja sama untuk bersama dengan Mas Baim di film Sumpah ini? Mungkin pertama ke baru namanya yang boleh langsung mengklarifikasi. Gimana Mbak Luna silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di presscon hari ini. Tadi klarifikasinya dari siapa? Karena ada kerjaan. Pertanyaannya kenapa mau ya? Yes, kalau mau di project film Sumpah ini silakan. Oke, pertama-tama sih, of course, Baim ya. Dia teman juga udah lama, udah pernah kerja bareng sama Baim. Terus aku tahu dia orang yang sangat ambisius dan passionate terhadap pekerjaannya, Ya. apapun itu ya. Dan aku tahu kalau dia udah mengerjakan sesuatu pasti benar-benar all out, dan terbukti di Lembayung dan juga di sini aku lihat dia benar-benar kasih 110% dari apa yang dia punya. Dan dia juga pemain ya. Biasanya kalau pemain sama pemain tuh kayaknya enak gitu untuk ajak diskusi dan kadang-kadang apa yang kita punya pikiran selama misalkan di produksi lain gitu, harusnya gini, dia tuh udah ngerti gitu, kayaknya enaknya begini. Jadi itu salah satu nilai plus lah kalau di direct sama pemain. Bagi kita yang pemain juga ya. Gitu. Jadi itu salah satu alasannya. Kedua juga pas Mbak Im ceritain sinopsis ceritanya dan juga isi dari film ini, aku rasa ini sesuatu yang menarik yang belum pernah dibicarakan di sebuah film horor ya gitu. Mungkin sebenarnya tema besarnya horor tapi ada suspense thrillernya juga ya gitu. Jadi itu yang menarik, ada teka-teki di balik kejadian-kejadian itu. Jadi ya semua film horor rata-rata ada teka-tekinya sih memang, tapi ini agak sedikit bisa dibilang berbeda gitu, makanya tertarik untuk ada di situ. Bang, kita pengen sedikit ngebahas karakternya tapi belum boleh banyak-banyak ya, karena nanti harus banyak ditahan, belum boleh banyak diskusi. Tapi pengen tahu karakter sebagai Arini. Nah, karakter Arini karakter yang seperti apa dan apa menantangnya untuk seorang Luna Maya memerankan karakter Arini ini? Silakan. Iya, Arini bisa dibilang karakter yang mungkin berbeda dari yang ada pernah dimainkan sebelumnya ya. Dia seperti perempuan pada umumnya, biasa aja, nggak aneh-aneh, orang dari kelas middle class gitu yang kehidupannya tuh nggak punya keinginan dan ambisi yang besar sih, hanya ingin membesarkan anaknya dan semuanya hidup bahagia aja gitu. Kayak dia punya masa lalu yang agak sedikit membebankan dia untuk bisa hidup tenang gitu. Jadi lebih situ lah sedikit.
Oke, tapi kita pengen tahu dulu ekspektasi gimana seorang bapaknya kan kali ini emang sebagai pemain pernah barengan sama Mas Bayu. Tapi kan di sini Mas Bayu sebagai sutradara nih. Iya. Yes. Bener. Tapi dia bilang tadi sebenarnya pengen main juga sih. Oke. Iya kan? Jadi ya enak sih, menyenangkan sih. Diskusinya tuh lebih dua arah gitu ya. Karena memang maksudnya gimana ya? Mungkin kalau kita bicara soal teknis itu ada di kepala dia. Ya. Tapi mungkin karena dia seorang pemain juga, jadi dia menyampaikan ke kita juga, oh, gue ngerti lagi masuknya dia tuh apa gitu. Jadi komunikasinya cukup lancar, walaupun kadang-kadang dia suka berubah-ubah ya. Mungkin isi kepalanya tuh loncat, tapi oke, gue nangkep ya maksudnya kayak gimana. Jadi dan dia juga sangat menerima masukan, sangat kayak terbuka dengan masukan ini gimana kalau begini gitu. Karena kan ini adalah proses journey yang kita lalui bersama ya untuk membuat satu karya yang baik pastinya. Dan dia juga sangat open minded untuk menerima itu. Ya sudah, terima kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Ramaya, terima kasih. Kita ke Ibu Christine Hakim yang tadi first look-nya saat kita lihat luar biasa. Kayaknya kita pengen tanya ke Ibu Christine Hakim, pengen tahu bagaimana akhirnya bisa bekerja sama dengan Mas Bayu, gimana obrolnya pada saat itu untuk menggali karakternya juga, Bu Christine. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan media. Atas kehendak dan izin Tuhan. Tepuk tangan dong untuk Ibu Christine Hakim. Ini sangat luar biasa dari proyek ini untuk seorang Bu Christine. Saya hadir di sini 21 tahun yang lalu. Saya mengenal orang tua saya 40 tahun lalu. Masih balita, paling 2 tahun kali. Lalu begitu Baim terjun di entertainment, almarhum ada mengatakan ke saya, "Fis, buat itu anak gue." Anak, ini anak yang paling susah diatur. Ya, apa mereka ke rumah gitu ya. Akhirnya Pak Jim datang ke rumah dan nggak mungkin lah saya harus menolak, ya nggak bisa menolak. Tapi tentunya pasti harus ada pertimbangan profesional juga. Apakah saya mampu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Mas Bayu? Karena saya tahu saya sudah melihat film Bayu ini luar biasa. Karya Mas Bayu yang pertama kali, tapi kita tahu bahwa alhamdulillah di Malaysia kita sampai sudah 5 juta ringgit. Wow, ya. 6 juta. 6 juta ringgit. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti film itu sudah menembus batas sebenarnya. Penonton Indonesia saja yang relate dan dekat dengan film itu, ya. Dari segi kualitas, itu juga tim-tim yang luar biasa yang dipilihkan. Yang sudah berprestasi kita tahu, ada Mas Ibu, ada Mas Alan, ya, bukannya di Bayu dan di sini juga. Terus kemudian begitu Baim belum baca nih skrip, baru Baim menyampaikan, ya saya mengerti. Ya, karena memang kadang-kadang apa ya, ini anak-anak saya ini makin tua, ibunya makin kerjain. Wah, kamu senang pada ngerjain ibunya. Ya, aduh, nggak ada ya. Aku sekali-sekali boleh tampil cantik, ya, seksi, kayak asli. Masa kayak kuda nih habis dimandiin di sungai. Ketawa lu, Daud. Senang. Berarti melihat perkembangan Mas Bayu dari mulai awal karir sampai dengan sekarang sangat bangga ya Bu Christine ya. Dan pasti ini juga menjadi tantangan buat saya Iya. sebagai pemain. Yes. Walaupun katakanlah sudah 50 tahun lebih di dunia film, tapi tetap ya, tidak mudah sama sekali peran yang ditawarkan di sini. Nah, kalau
salah aja di dalam memerankan ini black and white gitu ya, pasti nggak sampai itu aja. Nah mudah-mudahan doain ya semuanya ya, karena saya percaya juga karena kita sudah di tengah-tengah produksi, beberapa kali juga ketemu pemain-pemain, dan kali ini Oka, Luna, terus Kimberly, pasti baru bertemu sama saya dan juga Ana. Tapi sama Fedi sudah pernah. Baru tahu aja. Ya pasti ini pun juga menjadi tantangan saya. Tapi saya bersyukur anak saya bertambah. Iya itu ya. Dan pasti juga akan memberikan ilmu dan pembelajaran dari mereka semua. Ya, saya yakin pengalaman Luna juga di beberapa kali main film horor gitu ya, bahkan Oka juga luar biasa gitu ya. Wah susah lagi nih adegan sama Oka. Spoiler. Karena dari yang tadi first look ditunjukin baru sebagian sangat-sangat kecil ya Bu Christine yang diberikan, dan masih kita belum spill banyak-banyak karakternya seperti apa biar tetap menjadi misteri buat teman-teman penonton. Tepuk tangan untuk Ibu Christine Hakim. Ibu Christine terima kasih. Kita ke Mas Oka Antara, di mana kita tahu di film sebelumnya bersama dengan Mas Baim juga bekerja sama. Dan kali ini tantangan apa yang diberikan oleh Mas Baim untuk di film Sukma untuk Mas Oka? Silakan. Tantangannya. Yes. Selamat siang ya. Jadi sebetulnya kan udah pernah kerja bersama Baim. Ya. Terus di film Bayang kemarin. Terus sekarang tiba-tiba bisa ditelepon sama dia ngasih tahu kalau dia punya cerita yang sangat-sangat menarik, horor, dan bisa dibilang saya udah pernah lah syuting film horor, baca skenario film horor, dan bisa dibilang baca skenario dari Baim ini gila. Kalau boleh diungkapkan dengan kata-kata adalah Ini twist and turns-nya gila. Wow. Oke. Dan senang aja sih bisa kerja dari Lembayung ke sini. Itu benar-benar temanya itu berbeda, dan cara penulisan skenario juga berbeda, dan visi misinya Baim buat ngasih kejutan ke penonton Indonesia itu kalian akan lihat sendiri deh. Ya. Gue nggak bisa bilang gimana, cuman gue nggak percuma temenan sama lo ini ternyata. Kasih job terus. Sama-sama. Siap, ini emang udah menyenangkan, udah ketemu ritmenya, chemistry-nya yang dapat dari film Lembayung sebelumnya. Jadi di sini lebih gampang lagi ya untuk tahu apa visi-visi Mas Baim ya. Terus satu lagi yang bikin magnet tersendiri buat gue sebagai pemain, gue kan sebagai aktor pengen grow. Ya. Terus mengembangkan diri. Terus begitu tahu dikasih lawan mainnya Ibu Christine Hakim, itu nilai plus banget buat gue, karena gue dengan reading sebentar dengan Bu Christine aja gue bisa ngedapetin banyak hal yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Jadi it's a blessing for me, an honor for me, Bu Christine. Thank you so much. Mas Oka, terima kasih. Kita ke Mas Fedi Nuril, di mana ini menarik sekali karena ini adalah film horor pertamanya seorang Fedi Nuril. Hasil mewujudkan itu adalah Tiger Wong Entertainment dengan Mas Baim. Ya, kita pengen tanya di situ dulu sebelum kita ke karakter. Di sini dia nggak bisa punya istri dua. Nah, apa yang membuat seorang Fedi Nuril akhirnya tertarik dan memutuskan tes ini horor pertama adalah film Sukma bersama dengan Tiger Wong Entertainment. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Jadi saya dulu sama Baim tuh memang hanya sebatas bertegur sapa kalau ketemu. Kami nggak dekat. Tapi ada momen kita cukup sering ketemu di PIM itu lagi nge-gym. Tapi itu pun nggak sampai ngobrol yang panjang sih. Nah, sampai akhirnya dan konten-konten medsosnya Baim bisa dibilang bukan selera saya lah. itu udah paling fair sih kayaknya ya, bukan selera saya. Tapi begitu muncul mulai dari yang berbalas kejam, Ya. saya kaget sih. Loh, kok bisa seperti ini ya bikin film gitu. Sampai akhirnya
ketemu satu produksi di film yang kemarin itu dan ngobrol lumayan agak banyak. Dan saya juga menilai, oh ternyata Baim kalau produksi film itu idealismenya keluar gitu dan totalitas. Dan kalau ketemu kru-kru film yang udah syuting bareng Baim, mereka juga cerita, mereka juga kaget gitu kalau Baim bisa seidealis itu dan bisa setotalitas itu mengambil resiko yang tinggi gitu. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol jadi muncullah, ya mudah-mudahan gue bisa kerja bareng sama lo deh di sebuah film gitu. Sampai akhirnya ditelepon di film yang ini. Dan semakin kagum lagi nawarin film horor dan berani menawarkan peran ke saya seorang karakter yang mengidap skizofrenia. Oh, jadi karakternya menantang banget ya untuk sama Mas Ferry. Gimana saya tahu tantangannya jadi lebih dalam aja untuk karakter Mas Ferry? Yes, berasa lebih dalam tapi juga semangat karena menurut saya sih Baim mengambil resiko juga. Tapi dia menceritakan alasan dia, apa yang dia bisa lihat dari saya, dan itu saya apresiasi banget. Thank you Baim untuk berani mempercayakan karakter ini ke gue. Mudah-mudahan gue bisa mendeliver dengan baik untuk penonton juga. Tapi ya itu tertantang tapi juga excited banget karena ini jadinya spektrumnya lebih luas lagi. Lebih ada momen untuk, buat saya ini seperti bermain ya, kayak tidak ada batasan nih kayaknya. Dan mudah-mudahan nanti juga selain Baim dan semua lawan main happy, juga penonton nanti juga selain bisa melihat sesuatu yang beda tapi juga puas ya. Ferry Nuril, tepuk tangan dong untuk Mas Ferry Nuril. Lalu di-spill sedikit bagaimana karakternya, tapi memang belum bisa banyak. Namun sebelum ke para pemain lain, sedikit ke Mas Baim. Mas Baim, alasan spesifik dari seorang Baim untuk pemilihan Ferry Nuril. Ini jadi horor pertama seorang Ferry Nuril, Mas Baim. Pertama pastinya kita sudah melihat cara dia main, cuma gini loh. Saya kan aktor juga ya. Kadang-kadang aktor itu pengen mempunyai suatu hal yang beda, tapi tidak ada kesempatannya. Karena kita ada di main box kita tuh yang gitu-gitu aja, dipercayanya. Nah saya tuh pengen banget mengubah orang, mengubah paradigma orang. Kalau orang nggak percaya, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya saya menawarkanlah ke Ferry. Dia karakter ini saya pengen banget mainin sebenarnya. Pengen banget. Karena ini karakter yang saya bilang menyenangkan sekali. Akhirnya saya menawarkan dan dia pun sebenarnya kaget banget. Karena ini jauh sekali dengan apa yang pernah dia mainkan. Tapi balik lagi, saya percaya banget sama kemampuan dia. Dan ternyata ketika dia mendetailkan lah ya kita bilang penyakit skizo ini, yang akhirnya dia itu kemana-mana untuk mencari tahu. Ya ketika kemarin kita pursuit, buat saya tidak salah untuk milih. Yes, terima kasih Mas Baim penjelasannya luar biasa. Kita sekarang ke Ana Jomlik dan juga Mbak Astri Walas. Dimana kita tahu tadi udah kita lihat first look-nya dari seorang Ana Jomlik, dan tadi ada teman-teman media yang menjawab siapa yang pemain lagi ada di Soma Ana Jomlik. Jadi dapat handphone dari Mas Baim. Iya loh, handphone. Nah, Ana dan juga Mbak Astri, kita pengen tahu gimana untuk kali ini diajak kerjasama lagi oleh Mas Baim di film Soma. Dari Ana dulu nih, silakan Ana. Assalamualaikum semua, selamat sore. Okay, so ini kali kedua Ana bekerja sama Mas Baim, and kali pertama untuk Tembayong, and it was such an honor and sangat senang untuk kerja bersama Mas Baim sebab dia seorang director yang tahu apa yang dia nak, and he's very detailed with his work, and when you're with a director that knows what he wants, it's easy for us as actors to work with him. Tapi dalam masa yang sama, he gives us room to be creative with our work and our art, and that's why and I'm not bekerja sama lagi dengan dia because his stories are interesting, and there's so many plots, twists and turns, and I'm sangat excited to be a part of this film as well. Ya, di film sebelumnya kan Your Space very iconic banget tuh, ya kan? Nah, di film ini dikasih tantangan apa oleh Mas Baim? Oh. I don't know, it's gonna be iconic as well. Oke, akan jadi iconic lagi, tapi memang belum boleh di-spill ya? Iya. Oke, itu dia. Tepuk tangan buat Ana Jomlik, thank you Ana. Mbak Asri gimana Mbak Asri?
Gimana perannya kali ini Mbak Sri di film Sukma? Yes, assalamualaikum semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Jangan ngantuk. Iya, tenang banget, makasih para pers sudah datang ke Sukma ini. Ya, waktu pertama kali aku ditawarin Mbak Im main Lembayung, aku bilang, Im, ntar lu sinetron banget lagi, lu anak sinetron nih, gitu. Kita kayak bola sinetron Mbak Im. Terus begitu aku ikut di dalam produksinya, bener, dia tahu apa yang dia mau, ya. Walaupun ada di kepalanya, terus kita suruh, lu ngerti kan ya maksud gue? Ya, pokoknya karena kita udah tahu, ya kita coba begini. Nah, kemudian setelah Lembayung sukses, aku bilang, puas kan lo sekarang, gila, keren lo, Lembayungnya keren. Jadi udah puas kan lo? Enggak sih, gue buat lagi. Oh iya, buat lagi gue. Ini lebih ngeri, ini keren banget pokoknya, seperti biasa, dia kan selalu membanggakan dirinya kan. Pokoknya ini ngeri banget, ini gila pokoknya, lu bangga pasti lu main film ini gitu. Terus dan aku coba lihat skenario-nya, ini demi Allah ya, gue gak berani baca malam-malam, gak berani, gue kan penakut ya. Mana lihat gitu, lu baca ya, gak berani. Saya baru scene ke 40 enggak sampai, baru 12. Udah takut. Baru 12 sih udah takut ya. Tutup. Gimana sih? Enggak, aku baru baca 12 sih, gue takut karena malam-malam dia kirim. Nah, jadi aku udah ngerasa dia semakin detail, semakin tahu, dan semakin seru. Jadi benar-benar memang berbeda apa yang dia mau. Jangan bayangin Lembayung kemarin, karena ini sesuatu yang berbeda lagi. Berbeda lagi. Biasanya ada director yang stereotype misalnya gitu ya. Itu gitu, tapi dia enggak. Itu tadi benar kata Oka, penulisannya, apanya semuanya dari cuma baca skenarionya, aku udah merinding dan merasakan bagaimana situasi ketika kita membuat film itu. Itu ketika kita para aktor baca itu belum jadi aja, kita udah bisa rasain. Mudah-mudahan para penonton menangkap hal yang sama. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Asri. Karakternya udah ada boleh di-spill loh kalau pasti kayak gini. Nah, karakternya dia bilang gini, lu tuh selalu lucu, tapi terus terang nggak boleh sama sekali slapstick, nggak boleh banyak ekspresi, bingung kan? Nah, iya. Udah pokoknya udah sampai situ aja. Itu tantangan buat aku, bagaimana caranya supaya menyampaikan dengan benar, tapi tidak seperti aku di film-film yang lain dengan slapstick atau ekspresi yang membantu bagaimana suasana itu menjadi muncul. Ya. Nah itu tantangan buat aku, karena biasanya aku mainnya slapstick atau ekspresi atau gerak apapun, ini semuanya terbatas, tapi penonton harus bisa menangkap apa yang aku maksud. Terima kasih Mbak. Makin penasaran kita gimana. Selanjutnya kita juga punya Kimberly Rainer di sini. Kimberly. Pengen tanya gimana pada saat diajak kerjasama sama Mas Bayu untuk bergabung di film Sukma, dan kalau ada yang udah boleh di-spill, perannya seperti apa sih Kimberly di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Aku di sini berperan sebagai Tias. Tias ini adalah bisa dibilang teman barunya Arini. Cuma sampai segitu doang. Yang udah boleh di-spill baru segitu ya. Oke. Ya kan Arini kan baru pindah ke kota baru nih. Sama aku gitu aja ngomongnya. Terus gimana so far bekerja sama dengan Tiger Walk Entertainment dan Mas Baim? Seru, so far seru karena Kak Baim ini kan bukan cuman bagian dari kru ya, dia kan dulunya kan aktor juga. Yes. Mungkin sampai sekarang juga masih gitu. Yeah. Cuman jadinya dia tahu kita sebagai aktor tuh membutuhkan apa, dari sisi aktor dia butuhnya apa. Terus dia pun juga udah dengan kesuksesan Lembayung juga aku udah bisa ngelihat kayak, oh dia ternyata jago juga ya, as the directornya juga gitu. So apa ya, seneng lah kerjasamanya, so far tuh happy. Dan aku pas awal ditawarkan juga, oh ini pemainnya siapa? Oh ada Bu Christine Hakim, say no more. Udah, oke, I'm in gitu. Yes. Dan ternyata pada saat semua dikumpulin, ensemble-nya luar biasa. Mas Baim nih kalau kata tim basket nih udah all star ya Mas Baim. Yang lain siapa? Wah nanti ada Kak Edi, Okantara, Lumaya apa segala macam kan.
Ya, pastinya ya pengen dong ikut serta. Kimberly, terima kasih Kimberly. Terima kasih. Selanjutnya kita juga punya ada Giovanni Tobing dan juga Mbak Fahmi dan juga Mbak Banda Skasa. Boleh kalau ada udah boleh di spill. Tapi kalau belum nggak apa-apa, belum jangan. Tapi kita pengen tahu gimana excitement kalian di tengah produksi film Sukma ini. Yes, silakan dengan distrodai oleh Mas Baim. Silakan Mas Gio dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini versi dadakan ini. Ini sahabat saya ini emang luar biasa. Nelfon, bro, iya. Cuti ya? Ya tanggal berapa? Tanggal 22. Tanggal 22 kan besok ya? Kemarin nelfonnya. Jam 5 sore. Tanggal 22 kan besok kan? Enggak, Februari katanya gitu. Bisa kan? Ya, dia bisa. Ini belum tahu case-nya siapa, apalagi ada bintang-bintang besar yang ikut main di film ini gitu kan. Gak tahu sama sekali, udah. Jadi saya itu kenal Baim udah almost 25 years, hampir 25 tahun. Sudah berjalan bersama-sama dalam setiap usaha restoran. Kita jual sate, kita jual roti, kita jual tas kemarin bareng-bareng. Jadi semuanya udah. Jadi Baim ini semuanya udah. Tinggal satu yang belum gua rasain. Gimana sih rasanya di direct sama Baim Wong? Karena gue tahu banget dia itu selalu tiap gue ke kantor dia laporan, bro, gue kemarin cuti sama Bayu gini. Gue lihat lo sampai tidur di mobil apa segala macem. Ini serius nih lo bikin film kayak gini? Iya bro, doain ya mudah-mudahan bagus ya. Dan akhirnya proses demi proses, hari demi hari film Bayu ini kemarin terjadi. Gue ngikutin banget sampai gue salah satu orang yang dikasih tunjuk preview yang sebelum CGI dan lain-lain. Menurut lu gimana bro? Apa yang dikurangin? Apa yang ini? Men, gue bukan sutradara men, gue nggak tahu mana yang mau dipotong. Tapi gue kasih tahu aja ya, ini di sini menurut perasaan gue. Oke, udah. Jadi gue merasa kayak ini orang dalam setiap situasi dan kondisi pekerjaan dia ini jauh berbeda dengan apa yang kalian lihat. No way man, jauh. Jadi dan gue melihat dari yang sudah gue jalani berusaha bareng sama dia almost 20 years. Ini adalah Baim on another level. Wow. Jadi kalau dia gue pernah lihat dia maki-maki anak buah gue pernah lihat semuanya gue pernah lihat, tapi gue nggak pernah lihat dia sededicated ini sama sebuah usaha as a director. Gue nggak tahu ya Pak pembuktian kalau lo pemain sinetron bisa jadi mungkin pembuktian gue nggak tahu, tapi kurang lebihnya gue alhamdulillah terima kasih banget bro udah mempercayakan gue ikut main di sini. Gue mungkin sudah ada 22 tahun di dunia seni peran, tapi kayak bro Kak bilang kita sebagai aktor harus mau grow dan mudah-mudahan ini bisa jadi stepping stone gue untuk jadi aktor yang bisa lebih berkembang lagi. Yes, terima kasih. Waalaikumsalam. Soalnya ada Bapak Sukasa dan juga Bapak Ifalmi. Kalau kalian gimana? Ada yang udah bisa di spill belum perannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan media, aku hampir sama nih kayaknya. Jadi sebetulnya aku lagi liburan tahun baru, terus di WA sama Mbak Im. Nah aku pikir dia lagi berduka, masih turut berduka cita segala macam. Jadi dia nanya, Man kamu mau bantuin aku nggak? Kayak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya juga kenal Mbak Im udah lama, udah 20 tahun. Aku tahu Mbak Im itu kalau kerja selalu all out, dari bikin bakmi wong, jatuh bangunin dia, semua, terus udah gitu bikin YouTube sampai sukses. Mbak Im nggak pernah berubah. Aku sering juga ngerjain dia, suruh fashion show, suruh apa, dia nggak pernah tanya buat apa, honornya berapa. Jadi waktu dia nanya itu, aku langsung bilang iya. Belum tahu gimana ya, apa sudah dapat skripnya dan tahu aku jadi apa. Makin deg-degan lihat cast and crew-nya, aku ngerasa honored banget to be part of this project. Thank you Mbak Im. Nah aku nggak tahu nih aku bisa reveal peran aku atau nggak, karena kayaknya kita yang di belakang ini adalah kalau kita banyak ngomong yang tadi reveal jadi kayaknya aku sesuatu ya rahasiakannya aja. Nah cuman aku pengen bilang peran aku ini aku benar-benar honored to have this mungkin sedikit tapi aku sangat ngerasa senang banget.
Oh, siap. Terima kasih. Kalau Bapak gimana, boleh ceritakan dari dirimu, silahkan. Selamat sore. Aku juga sebenarnya udah kenal Baim lama. Gak tahu juga dia jadi director sekarang. Akhirnya bilang, Baim jadi director. Oke, aku nonton dia Lembayung. Ternyata bagus banget. Terus aku bilang, mainnya sama siapa? Bu Christine sama Luna Mai. Oke, aku mau. Gak usah tanya harga, gak usah tanya apa. Baim, gue mau. Oke. Jadi, kapan? Jadi pas Baim jualan sama Bu Christine ke beberapa case ya. Ada Bu Christine gitu ya. Jadi langsung pada mau ya. Kayaknya peran juga masih belum boleh ya, belum boleh banyak-banyak ya. Kita yang bertiga kayaknya nggak boleh spill. Nggak boleh spill ya kan? Nanti mungkin pada saat kita press conference trailer, mungkin baru bisa lebih banyak bercerita tentang karakter. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ada adik-adik kita juga di depan yang kita pengen tanya juga. Ada Tristan, Hazel, dan juga Kiano. Hai. Boleh dong, gimana? Ceritakan dari Krista dulu. Siap-siap untuk produksi film ini dan diajak sama Om Baim untuk di film ini. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Nama aku Krisna. Di sini aku berperan sebagai Ian ya. Itu banyak. Kamu mesti banyak guys. Halo Krisna. Yes. Nggak boleh spill banyak katanya. Intinya di sini tuh aku sebagai anaknya Mama Arini sama Papa Indra ya. Cuma mereka berpisah. Belum boleh spill banyak. Belum boleh spill banyak teman-teman. Oke. Udah berpisah. Terus ya, kita mundur 10 detik yang lalu ya. Bentar dulu, ada yang lain nggak? Oh kan hari ini kan adalah hari kebalikan ya Krisna ya, jadi itu tidak benar ya. Oke, kalau Reza gimana? Reza cerita dong. Denzel. Ya, silakan. Halo semuanya. Halo. Nama saya Desi. Saya sebagai Bima. Nah, saya senang sekali bisa ada di proyek ini, apalagi sama Om Baim yang jadi direkturnya. Benar-benar senang banget. Ini benar-benar apa namanya ya? Pertama kali aku pernah main di film. Dan film pertamanya jadinya film horor yang didirector Om Baim. Jadi senang banget. Senang banget ya, sial. Terima kasih. Boleh video Denzel buat Om Baim. Saya cerita dikit kalau Denzel. Ya. Saya ada casting 3 pemain kecil waktu itu. Denzel ini yang pertama, dan Denzel itu menunggu selama 4 jam. Wow. Dia nunggu, habis itu casting, habis itu saya bilang, kamu oke loh, nanti main ya, iya. Aduh, aku gak sia-sia nunggu 4 jam. Itu diungkapkan sendiri sama Denzel ya. Denzel ya, jadi emang udah pernah ternyata emang dia sebenarnya sebel nunggu 4 jam. Makanya dia serang di sini. Terima kasih. Ada Kiano juga loh di sini. Kiano. Kedua kalinya, sebelumnya kan di Lembayung juga ikutan main kan. Iya, ini juara kali ini. Kiano persiapannya dong, boleh dikasih tahu nggak ke kakak-kakak yang ada di sini? Silakan. Jadi siapa di sini Kiano? Saya berperan menjadi Andi. Nah, kita tunggu bagaimana ya peranan dari masing-masing ini. Sekali lagi teman-teman berikan tepuk tangan untuk seluruh cast yang ada bersama dengan kita dari Film Supa ya juga teman media. Silakan sekarang kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada seluruh jajaran cast, sutradara dan juga kita punya penulis skenario dari Film Sukma di sini. Silakan boleh angkat tangannya teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. Atau lagi ya mau nanya ada yang bisa di spill Krista. Ya silakan boleh angkat tangannya.
Tadi ada kuis hadiah handphone, banyak yang angkat tangan nih. Nungguin. Ada. Nah, silakan. Nama, media, dan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Silakan. Saya Hana dari Grid ID. Mau tanya ke Kak Baim, kan Kiano sama Kenzo dilibatin nih. Ini keinginannya Kak Kano sama Ade apa papanya yang lebih ngarahin deh? Siapa tahu bisa turun bakat papanya. Makasih. Yes, dari Grid ID, silakan. Ayo, siapa yang mau? Yang mau itu sebenarnya Kiano. Kiano pengen banget katanya main film lagi. Iya. Malu dia tuh. Iya, dari Kianonya. Ya. Kalau Ade? Adanya nimbrung. Kalau kakaknya mau, dia mau. Jadi ikut kakaknya, memang itu Kiano dari yang film sebelumnya, terus di film ini jadi pengen lagi gitu ya ngungkapin ke Mas Baim ya? Iya, jadi Papa ceritain ya. Ayo. Oke, jadi gini, ada satu reviewer film Alfian waktu itu. Dia sebutin, oh iya Lembayung, cast-nya tuh bagus-bagus banget semuanya. Cast-nya ada ini dan Keanu Tiger. Wow. Itu diputar jutaan kali sama dia. Mau tidur, mau makan, mau ini sampai ini. Dia suka banget, ternyata dia ada terpapar. Wow, Yes. Dan itu saya ngerasain di situ, oh ini anak seneng ya ketika jadi pusat ini, cuma masih malu. Akhirnya kita treat lah. Kita sebagai orang tua cuma bisa, oh itu bakatnya ada juga di sini nih. Dia seneng yang pastinya. Akhirnya saya ya udah kasih aja. Yes, dengan kesempatan itu akhirnya datang Kiano ya. Jero, ada mau disampaikan apa masih malu? Halo Om. Kalau pikiran ya apa ya Mbak? Selanjutnya silakan boleh katakannya teman-teman yang ingin bertanya. Belakang mungkin ada? Ya. Oh ya, sebelah sini saya pakai ini dulu nih. Saya mau tanya juga. Nama dulu Pak. Halo, saya Syana dari pejuangantoran.com. Saya mau tanya untuk Baim, sudah sejauh mana proses persiapannya, dan boleh tahu nggak syutingnya itu di mana? Apakah juga seperti Lembayung yang ke Jogja gitu, keluar di Jakarta gitu? Itu aja sih, makasih. Silakan Mas Baim. Iya, persiapannya pasti sudah. Kebetulan kita habis ini juga masih ada reading bareng. Kita sudah siap, kita sudah di first look-nya juga, ya. Jadi buat saya, kita sampai syuting aja masih reading kok. Jadi buat saya sekarang kita persiapannya sudah buat pemain ya. Menurut saya sudah melebihi ekspektasi saya. Tinggal kru di lapangan untuk teknis segala semuanya. Dan kalau untuk syutingnya, kita kebetulan syutingnya di Jogja. Di Jogja ya lokasi syutingnya, siap. Apa ya Mbak? Oke, selanjutnya ya silakan Mas. Nama dan juga media serta pertanyaannya. Halo, selamat sore, saya Adi dari Kompas.com. Mau tanya ke Mas Baim, untuk film kedua ini kenapa akhirnya memutuskan mengambil horor lagi setelah Lembayung kan sukses juga di dalam dan di luar negeri. Terus yang kedua, eksplorasi horor kamu tuh mau ke arah mana sih di film Sukma? Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas Baim. Oke, pertanyaan singkat tapi benar-benar ini ya, benar-benar jawabannya itu sebenarnya buat saya sulit. Jadi gini, kenapa horor lagi? Buat saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya bisa menarik horor lagi karena saya sebenarnya sudah cukup. Dalam arti saya susah menerima film horor karena semua penampakan itu kadang-kadang saya bilang lagi saya tidak beli betul. Nah, akhirnya saya susah untuk beli ke penonton kalau saya pun tidak beli. Akhirnya di sini, waduh, ceritanya itu mengenai cermin dan tidak ada penampakan sama sekali dalam arti apapun itu. Yang susahnya apa? Ya itu dia. Semua orang buat film horor. Bagaimana menjadikan ini beda dari mengenai kita bisa bilang kita kan kalau horor itu sangat banget didekatkan dengan jumpscare dan lain-lain ya. Itu suatu hal yang beda untuk bisa deliver itu susah karena semua orang bikin horor. Tapi ya makanya saya perlu orang-orang di teknis yang hebat sekali. Ada Alan, ada Ibu, ada juga Astrid, ada semuanya orang-orang hebat di sini termasuk CGI ya. Dan pemain-pemain kasih input saya sangat bagus banget. Jadi balik lagi betul banget untuk menjadikan ini sangat beda, suatu hal yang sulit.
tapi ceritanya di sini sudah sangat Indonesia sekali. Dan saya belum bilang sama semua pemain di sini, tapi saya udah bilang sama kalian ya. Sebelum saya buat, kita ini semua sudah tekan kontrak sama 10 negara. Jadi sudah pasti tayang di 10 negara, padahal belum dibuat. Karena dia melihat apa yang saya kerjain kemarin dan melihat semua pemain di sini, buat saya itu anugerah buat Sukma. Itu dia. Yes, eksplorasi horornya tadi boleh mungkin ditambahkan Mas Baim? Kalau eksplorasi horornya itu, saya itu bukan eksplorasi horor ya, itu teknis banget. Saya itu lebih ke arah cerita. Gimana saya dapetin cerita horor yang beda dari yang lain? Itu susah banget. Itu semua penulis nggak bisa kali. Dan cuma Ratih doang yang bisa. Paling diam di belakang nih, padahal dia yang benar-benar mencurahkan semuanya di skenario ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Baim jawabannya. Ada lagi terakhir mungkin satu? Oke, siap. Silakan. Oke, selamat sore. Saya Wayan dari lewatlensa.com. Selamat buat Bang Baim ya untuk film Sukmanya. Semoga proses produksinya lancar dan sukses nantinya film Sukmanya ini. Boleh di-spill 10 negara yang sudah taken kontrak, dan kemudian apakah ada prospek lagi negara-negara lain yang sudah atau sedang dijajaki, dan apakah juga nanti Bang Baim akan konsentrasi di film yang bergenre horor? Apakah ada alternatif lain selain genre horor? Terima kasih. Mas Baim silakan. Supaya lebih meyakinkan, nggak usah 10 negara ini ya. Distributornya itu yang gede-gede semua. Dia itu ada Mockingbird sama Suraya. Dia itu pasti sudah ada Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja, Taiwan, Thailand, Filipina, Malaysia, dan dua lagi saya lupa. Dua itu bidding. Bidding itu bukannya berarti mereka mau, tapi sudah bidding untuk tinggi-tinggian. Itu dia. Thank you. Yes, apakah tadi kalau dari Tiger Wong Entertainment sendiri akankah fokus ke horor aja atau nanti akan mengeksplorasi cerita-cerita lainnya, Mas Baim? Abis ini saya ada satu drama dan abis ini ada Sukma kedua. Wow! Baru kemarin ngomong. Kaget, semuanya kaget. Baru kemarin ngomong. Teman-teman kaget, oke siap. Terakhir mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi teman-teman. Baik, cukup ya? Oke, terima kasih lagi untuk teman-teman yang sini. Kamu sebelum kita akhiri dengan foto bareng Mas Baim, closing statement ya untuk press conference kita kali ini, silakan Mas Baim. Ya, semuanya makasih sudah datang, dan juga dengan segala hormat buat pemain di sini semua, walaupun saya sering ada sama mereka terus, tapi depan kalian semua saya mau mengucapkan terima kasih sudah percaya sama saya. Itu satu kepercayaan itu paling susah dipercaya sama orang ya, dan saya tidak mau istilahnya membuat mereka kecewa. Saya akan bikin film ini bagus banget. Oke. Terima kasih bro. Wow, itu dia. Kita mau teman sekali lagi yang di belakang, boleh silakan berdiri dan maju. Dari yang awal dulu, terima kasih.
Mau kemana? Kena lagi. Buat Iwan, salut. Action. Itu dia teman-teman, sekian. Berarti dengan di putaran tadi berakhir juga press conference kita untuk cast reveal film terbaru dari Tiger Wong Entertainment, yaitu film Sukma. Kita akan lanjutkan dengan stop sesi pertama, karena tetap di dalam ruangan ini ya.